Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 202191178 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas makalah yaitu tentang sistem informasi pendidikan dan ketatausahaan sekolah. Salah satu capaian tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Langsung saja pada tujuan makalah di sini. Yang pertama ada bab 1 berisi pendahuluan dan yang pertama adalah latar belakang. Menurut di sini, dewasa pada saat ini persaingan dilihat dari persaingan antara sumber daya dan manusia yang semakin hari semakin terasa sangat ketat. Dan hal ini tidak terlepas dari perkembangan dunia yang menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Terlihat pada zaman sekarang ini, perkembangan sumber daya manusia yang sungguh ketat, sangat berkualitas, menjual, meningkat. Sejalan dan perkembangan dunia ini, melihat pada teknologi, setiap sekolah dituntut untuk memasukkan sistem khususnya pada sistem informasi. Nah, sebagaimana bagian dari pengelolaan manajemen di sekolah, dengan masuknya sistem informasi ke dalam sekolah, diharapkannya lulusnya kelak dan memiliki keterampilan. Di samping pengetahuan inti yang mereka dapatkan selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan pemaparan di atas ini, saya akan membahas beberapa tentang penyusunan sistem informasi pada pendidikan. Langsung saja pada rumusan makalah ini. Yang pertama ada apa itu definisi manajemen informasi. Yang kedua ada klasifikasi ruang lingkup istilah laporan pendidikan persekolahan. Dan juga ada apa definisi dan fungsi tata usaha sekolah, dan yang keempat apa klasifikasi pekerjaan petugas tata usaha. Tujuannya di sini yaitu yang pertama dapat menjelaskan dan menguraikan pengertian manajemen informasi. Yang kedua dapat mengetahui klasifikasi ruang lingkup isi informasi, ruang lingkup isi laporan pendidikan persekolahan. Nah, yang ketiga dapat mengetahui definisi dan fungsi tata usaha sekolah, dan keempat dapat mengetahui klasifikasi pekerjaan petugas tata usaha. Yang selanjutnya ada bab kedua yaitu pembahasan. Pertama ada pengertian manajemen informasi. Secara umumnya yaitu ada maksud atau pengertian manajemen informasi di sini yaitu perencanaan, pengadaan, pengolahan, distribusi, dan alokasi informasi sebagai sumber daya untuk mempersiapkan dan memfasilitasi keputusannya. Itu menurut Post and Guicher dalam Doing Kill A dan Simbecher pada tahun 2008. Manajemen informasi juga merupakan proses menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Menurut Arthur, beberapa pengertian manajemen informasi yang tersebut bisa disampaikan. Selanjutnya berikut ini ada beberapa uraian penting dalam manajemen informasi. Yang pertama ada mengontrol pembuatan catatan. Yang mana di sini yaitu sistem information manajemennya efektif, dapat membantu mengetahui, mengontrol pembuatan dan pembuatan arsip. Nah, yang kedua ada juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Maksudnya di sini yaitu banyak organisasi yang harus bekerja dalam peraturan tentang bagaimana mereka menangani data klien dan bisnis. Di sini sistem informasi manajemennya yang efektif memberikan pedoman, juga menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang memungkinkan bagi perusahaan untuk menghindari hukuman dan keuangan yang tidak dapat diakibatkan oleh pelanggaran.
tidak sengaja. Ada juga mengurangi biaya operasi, maksud di sini yaitu tempat kerja membutuhkan sistem manajemen informasi yang untuk mengefisienkan, mengurangi biaya pencatatan. Yang keempat ada mengadopsi teknologi baru. Berjalannya perkembangan zaman, teknologi perlu ditingkatkan yang mana untuk mengadopsi yang lebih baru lagi dari yang dulu-dulunya. Yang kelima ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang mana di sini sistem informasi manajemen yang hebat dan dapat meningkatkan cara karyawan menyimpan dan mengambil informasi yang diperlukan selama aktivitas sehari-hari. Yang keenam ada mengurangi resiko. Nah, fungsi penting dari manajemen informasi di sini untuk mengurangi risiko, untuk risiko hukuman dan keuangan terhadap organisasi. Itu beberapa uraian dalam sistem informasi. Ada juga yang ketujuh, lanjut yang ketujuh ada melindungi informasi hak milik dan mempertahankan memori perusahaan. Lanjut saja kepada materi yang kedua, yaitu ada klasifikasi ruang lingkup dan klasifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan. Dalam membicarakan ruang lingkup manajemen pendidikan ini akan dilihat dari beberapa, yaitu dari 4 sudut pandang. Yang pertama ada sudut wilayah kerja, objek garapan, fungsi atau urutan kegiatan, dan juga pelaksana. Yang pertama di sini saja langsung kita sebutkan. Yang pertama, ruang lingkup menurut wilayah kerja. Berdasarkan atas tujuan wilayah kerja, ruang lingkup manajemen pendidikan di sini dipisahkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada manajemen pendidikan seluruh negara. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi. Yang ketiga, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota. Yang keempat, manajemen pendidikan satu kabupaten kota. Yang kelima, manajemen pendidikan satu unit kerja. Dan yang keenam ada yang manajemen pendidikan satu unit ini dipisahkan. Jadi memiliki pusat pendidikan kursus-kursus. Dengan demikian, memiliki ciri-ciri unit. Yang pertama ada dari pemberi pelajaran, yang kedua dari bahan yang diajarkan, yang ketiga penerima pelajaran, ditambah juga dari semua sarana penunjangnya. Selanjutnya ada ruang dilanjut dari ruang lingkup menurut objek garapan. Mungkin itu materi yang kedua. Langsung saja lanjut pada materi yang ketiga, yaitu definisi dan fungsi tata usaha sekolah. Definisi dan fungsi tata usaha sekolah. Pertama ada tata usaha sekolah. Tata usaha sekolah ini adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola percatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah. Nah, sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis, penyelenggara sistem administrasi dan informasi pendidikan. Beberapa fungsi tata usaha sekolah. Pertama, perencanaan administrasi program dan anggaran. Kedua, koordinator administrasi ketatausahaan. Tiga, pengelolaan administrasi program. Yang keempat, penyusunan laporan program dan anggaran. Yang kelima, ada pembina staf. Nah, di sini juga ada pekerjaan tata usaha pada sebuah kantor, bagaimana disebutkan dalam artikel peranan tenaga ketatausahaan dalam organisasi Matman tahun 2010. Di antaranya memelihara dan mengatur kantor, yang kedua pelayanan dalam penyediaan informasi, yang ketiga pengaturan surat menyurat. Ada juga menurut Dikdasmen nomor 260 dan 261 tahun 1996, tugas pokok dari kepala tata usaha itu menyusun program kerja tata usaha sekolah,
Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, pengurusan administrasi dan ketenagaan dan siswa. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Kelima, penyusunan dan administrasi perlengkapan sekolah. Yang keenam, penyusun dan penyajian data statistik sekolah. Ketujuh, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. Yang kedelapan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Selain itu juga tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi sekolah dibagi menjadi 9 tugas pokok. Yang pertama, tugas pokok urusan administrasi. Yang kedua, tugas pokok kebendaharaan sekolah. Yang ketiga, tugas pokok urusan inventaris perlengkapan. 4, tugas pokok administrasi kepegawaian. 5, tugas pokok urusan administrasi kesiswaan. Yang ke-6, tugas pokok urusan administrasi pesuratan. Yang ke-7, tugas pokok pengelolaan perpustakaan. 8, tugas pokok administrasi pengelolaan laboratorium. Yang 9, ada tugas pokok membantu atau menjaga sekolah. Dan yang keempat, ada materi tentang klasifikasi pekerjaan tugas tata usaha. Kepala subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas yang sebagai berikut. Pertama, ada pelaksana administrasi ketatausahaan. Yang mana di sini yang pertama ada pelaksanaan verifikasi produk hukum dan pelaksanaan program kegiatan. 2, pelaksanaan administrasi kepegawaian. 3, pelaksanaan penyusunan target pendapatan MES pemerintah provinsi. Yang keempat, ada pelaksanaan penyusunan rencana strategis yang mencegah rencana kerja anggaran. Dan juga yang kelima, pelaksanaan pengelolaan pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran. Yang keenam, pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa penyusunan dokumentasi penggunaan anggaran. Yang ketujuh, penyusunan rencana umum pengadaan barang jasa atau jasa. Dan yang kedelapan, ada pelaksanaan tata penatausahaan keuangan administrasi pengajuan pemerintah dan dana verifikasi administrasi ketenaga keuangan serta laporan keuangan. 9, pelaksana penyusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar inventarisasi aset dan laporan pengadaan barang. Yang 10, ada pemeliharaan MES pemerintah, gedung kantor, peralatan dan urusan rumah tanggaan. 11, ada pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugasnya. Yang ke-12, pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepala badan yang sesuai standar dan yang ditetapkan. Mungkin itu beberapa penyampaian materi dan diakhiri pada bab 3 dengan penutup. Kesimpulan berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa manajemen informasi adalah pengelolaan data di mana di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengaplikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan atau sekolah khususnya kita, sehingga kita dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Saran pada makalah ini mengenai sistem informasi dan ketatahusan sekolah, kita bisa memahami apa yang disampaikan dalam makalah ini. Semoga pengembangan dari generasi ke generasi selanjutnya kita bisa lebih meningkat pada sistem informasi, khususnya di peningkatan sistem informasi di sekolah. Untuk ketatahusan sekolah juga bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.